mengikuti acara dari awal hingga akhir. Kemudian peserta diwajibkan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Peserta diwajibkan menggunakan virtual background yang telah ditentukan. Kemudian peserta diwajibkan mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Kemudian peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom atau menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, hingga dipersilakan moderator untuk menyalakan mic. Kemudian peserta yang mengikuti acara dari awal hingga akhir wajib mengisi presensi pada link yang dibagikan. Peserta yang mengikuti acara dari awal hingga akhir yang mengisi presensi dapat mendapatkan e-sertifikat. Selain itu, untuk rekan-rekan partisipan yang tidak berhalangan, dimohon untuk menyalakan kamera agar acara dapat berjalan lancar serta lebih interaktif. Sesi berikutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana. Kepada Saudara Franciscus Arya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Forma PK, salam kebenaran, keadilan, kerakyatan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya, kita diizinkan untuk berkumpul secara daring pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan para hadirin sekalian mengikuti acara workshop Legal Journal ini. Dan saya tidak lupa ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Afrizal Mukti Wibowo yang telah bersedia menjadi pemateri pada pagi hari ini. Acara ini mengusung tema menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan serta keterampilan penulisan jurnal hukum. Jurnal hukum sendiri adalah satu karya ilmiah yang memuat kajian-kajian dalam bidang ilmu hukum, baik secara teoritik maupun secara empirik. Jurnal hukum juga mempunyai banyak manfaat, seperti pengembangan ilmu pengetahuan, penyebaran hasil penelitian, serta sarana pertukaran informasi ide-ide pengetahuan ilmu hukum. Dengan adanya acara ini, kita dapat mengupas bagaimana langkah-langkah, susunan, dan sistematis serta argumentasi dalam pembuatan jurnal hukum yang baik dan benar. Harapan saya, materi-materi yang diberikan dapat memberikan pengetahuan yang luas bagi hadirin sekalian terkait pembuatan jurnal hukum dan bisa mengimplementasikannya secara konkret. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Salam kebajikan, salam Forma PK. Salam kebenaran, keadilan, kerakyatan. Baik, terima kasih Saudara Arya atas sambutannya. Sambutan berikutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Forma PK, Mas Leo Agung. Kepada Mas Leo Agung, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Forma PK, salam kebenaran, keadilan, kerakyatan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Afrizal Mukti Wibowo yang telah berkenan untuk menjadi pemateri dalam workshop Legal Journal pagi hari ini. Yang kedua, saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah menyiapkan dan melaksanakan kegiatan di pagi hari ini. Yang ketiga juga terima kasih untuk para audiens yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti workshop pagi hari ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Arya, bahwa workshop legal jurnal ini diharapkan bisa menjadi sarana bagi para audiens untuk kita semua dalam belajar mengenai kepenulisan hukum, terutama dalam hal ini jurnal hukum. Forma PK sebagai organisasi advokasi non litigasi tentunya dalam melakukan pengadvokasian, riset, kepenulisan itu perlu. Maka relevansinya workshop ini terhadap arah gerak Forma PK diharapkan dengan begini secara khusus untuk seluruh anggota Forma PK bisa melatih kemampuan risetnya, kemampuan kepenulisannya, legal reasoningnya, dan lebih baik lagi sehingga dalam melakukan pengadvokasian tidak hanya ke lapangan tapi juga kuat dalam hal risetnya. Maka saya berharap workshop ini bisa bermanfaat bagi seluruh audiens, secara khusus bagi anggota Forma PK, dan tentunya harapannya ke depannya juga semakin banyak teman-teman semua yang tertarik untuk di bidang kepenulisan jurnal, sehingga ya sesuatu yang dituliskan itu juga akan
terkenang selalu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Salam Formo PK. Salam kebenaran. Baik, terima kasih Kak Leo atas sambutannya yang luar biasa. Sebelum beranjak ke acara utama, yaitu pemaparan materi, izinkan saya untuk sekilas membacakan pengantar mengenai workshop Legal Journal pada pagi hari ini terlebih dahulu. Webinar ini mengangkat tema menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan serta keterampilan dalam penulisan jurnal. Workshop Legal Journal merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan dalam melakukan penulisan artikel jurnal hukum, menumbuhkan pemahaman tentang manfaat daripada artikel jurnal hukum itu sendiri, serta menambah pemahaman mengenai tata cara pemupublikasian jurnal hukum. Artikel jurnal hukum sendiri memiliki fungsi dan manfaat yang sangat beragam, di antaranya sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai basis data kebijakan publik, penyebaran hasil-hasil penelitian, serta sebagai sarana pertukaran informasi untuk menghasilkan ide-ide baru akan ilmu pengetahuan. Mahasiswa hukum sebagai entitas intelektual dituntut untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan hukum berdasar kerangka berpikir ilmu hukum melalui keahlian dalam menulis dan meneliti, sehingga mahasiswa dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Baik, sesi berikutnya adalah sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Afrizal Muktiwibowo SHMH. Selamat pagi Pak Afrizal, apakah saya sudah terhubung bersama Bapak? Ya, selamat pagi, sudah. Bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik saja akhir-akhir Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah Pak, berarti sudah siap menyampaikan materi ya Pak ya? Ya. Oke, baik Pak. Sebelum penyampaian materi, izinkan saya untuk sekilas membacakan CV Bapak terlebih dahulu ya Pak. Silakan. Oke, baik. Pak Afrizal Muktiwibowo lahir di Ngawi 16 Agustus 1994. Pendidikan terakhir beliau adalah Strata 2 atau S2 yang beliau tempuh di Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Beliau aktif sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sejak tahun 2021 hingga sekarang. Selain itu, Pak Afrizal juga menjadi bagian dari Divisi Advokasi dan Litigasi di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Beliau selain aktif sebagai dosen, juga sangat berpengalaman dalam penulisan jurnal hukum, baik bereputasi nasional maupun internasional. Dalam lingkup internasional, dia telah menulis jurnal yang berjudul Legal Protection for Consumer in Conducting Electronic Transaction, yang dipublikasikan oleh Sendo Wow Scientist 2021. Selain itu, Bapak Afrizal juga menulis jurnal dengan judul Legal Protection of Consumer Freedom of Opinion in Indonesia, yang dipublikasikan oleh Proceeding of the Second ICOSHIP 2021 Atlantis Press SARL. Tentunya masih banyak karya tulis serta pencapaian-pencapaian lain dari Pak Afrizal yang sangat luar biasa. Namun, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak, dikarenakan waktu yang terbatas, saya tidak bisa membacakan CV Bapak secara keseluruhan. Baik, untuk Pak Afrizal, bisa langsung saja memaparkan materinya Pak selama 1 jam ke depan, waktu dan layar, dipersilakan. Oke, terima kasih. Gitu Sukmana, kemudian tadi ada Arya, Leo, dan juga teman-teman peserta, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya juga anggota Forma PK ya, yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan, singkat saja. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri sampai saat ini masih belajar dalam hal penulisan jurnal, dan itu mungkin bisa dilihat sendiri di akun Scholar saya, Google Scholar itu masih H-index 1, baru citasi 10 dan seterusnya, apalagi di websitenya Sinta. Jadi nanti teman-teman juga bisa cek di situ. Nah, seperti yang disampaikan tadi, materinya sebenarnya sudah saya ambil dari beberapa workshop di Mahkamah Konstitusi beberapa bulan yang lalu yang saya share ke kemarin, yang ngontak itu Vira ya kalau tidak salah, atau Nadia gitu. Nah, karena beberapa kesibukan, khususnya baru menjadi bapak ya minggu kemarin, jadi lumayan ribet di rumah. Jadi mohon maaf kemarin yang mengkontak untuk meminta materi masih baru saya sampaikan tadi pagi. Oke, jadi izinkan saya untuk share screen ya.
Oke, jadi seperti yang disampaikan tadi, disampaikan Arya, kemudian ada Leo, dan juga Dito, mengapa penting menuliskan sebuah artikel atau mempublikasikan tulisan di sebuah jurnal, itu salah satunya karena untuk memperkuat temuan yang ada di lapangan atau mungkin teori-teori baru yang ditemukan serta dalam bidang penelitian. Jadi setiap penelitian kalau teman-teman lihat itu pasti ada outputnya. Nah, salah satu output yang dihasilkan dari penelitian itu adalah artikel jurnal atau mungkin tulisan di media massa atau beberapa itu ada yang meminta hak kekayaan intelektual. Nah, salah satu tema pada pagi hari ini kaitannya dengan jurnal. Jadi ini juga penting, apalagi setahu saya dulu saya tahun 2012 pernah juga akan masuk ya ke Forma PK, tapi tidak tahu kenapa dulu tidak jadi masuk karena sudah mengumpulkan form dan lain seterusnya. Nah, hal-hal yang saya temukan di situ yang menarik di Forma PK, teman-teman di Forma PK ini sering melakukan advokasi ya, sampai saat ini mungkin ya. Sampai saat ini masih sering melakukan advokasi kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan advokasi. Dulu saya masih ingat pertama menjadi advokat itu di tahun 2000, akhir 2019, 2020 awal itu mendapatkan kasus pembunuh begal itu di Kepanjen. Nah, salah satu yang ikut melakukan advokasi itu teman-teman dari Forma PK. Nah, waktu itu hadir mendampingi di Pengadilan Negeri Kepanjen di 2020 yang lalu. Nah, hal-hal itulah yang kemudian saya rasa bisa kemudian diaplikasikan atau dituliskan ke dalam penulisan-penulisan artikel yang tentu saja bisa diterbitkan di penerbit jurnal atau mungkin kalau secara independen atau secara mandiri Forma PK membuat publikasi jurnal itu akan lebih bagus. Nah, salah satu pentingnya sebuah jurnal itu mungkin teman-teman bisa dilihat di Sinta ya, Sinta Kemendikbud. Nah, ini skor yang dihasilkan itu berdasarkan dari output jurnal atau output penelitian, kemudian hak kekayaan intelektual, buku, dan lain seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat, sebenarnya kita sudah bisa memetakan mana universitas yang produktif di setiap tahunnya. Nah, ini ada nomor 1 ini Universitas Indonesia, ada UGM, Airlangga, ITB, UNS. Nah, UNS sekarang sudah sangat produktif juga, dan Universitas Brawijaya. Nah, untuk itulah mengapa teman-teman dari Forma PK dengan sumber daya yang banyak. Dari dulu saya ingat teman-teman Forma PK ini mempunyai anggota yang sangat solid dan juga sangat banyak. Setiap kali di kampus itu pasti pakai jaket merah yang ada di kampus, biasanya kuliah juga memakai jaket merah khas dari Forma PK. Nah, sumber daya itulah yang saya rasa perlu kemudian diterapkan dalam hal penelitian, dalam hal penulisan artikel jurnal. Mengapa demikian? Karena akan menjadi modal bagi teman-teman ketika nanti sudah lulus, menjadi track record akademik masing-masing teman-teman. Misalkan Arya kalau sudah lulus, sudah yudisium, saya rasa pasti akan menerbitkan satu artikel jurnal. Karena memang disyaratkan kalau di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, di mana di Brawijaya Student Law Journal di BSLJ. Nah itu salah satu kewajiban. Tetapi teman-teman bisa kemudian juga di samping menerbitkan artikel jurnal yang wajib diberikan oleh teman-teman ketika lulus, bisa juga menulis di luar itu, misalkan dari tugas-tugas kuliah yang kemudian dimasukkan ke penerbit jurnal, atau mungkin dibawa ke konferensi-konferensi internasional maupun konferensi nasional. Nah itu saya rasa akan menjadi nilai tambah bagi modal teman-teman ketika sudah lulus, apalagi yang ingin mendalami di bidang akademik. Saya rasa sekarang banyak juga tidak hanya dari bidang akademik yang sudah mempunyai jurnalnya masing-masing.
Nah, di bulan Juni atau Mei kemarin, itu salah satunya Mahkamah Konstitusi itu sudah sangat getol atau sudah sangat concern di bidang penerbitan jurnal. Kalau teman-teman lihat ada jurnal konstitusi, kemudian ada Konsref, Constitutional Review, nah itu sudah terindeks Scopus bahkan di tahun ini, dan lain seterusnya. Ada Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Badan Peradilan pun juga banyak yang sudah membuat artikel atau penerbitan jurnal. Saya rasa Forum HPK ini bisa menjadi salah satu pionir dari lembaga otonom yang ada di Fakultas Hukum Brawijaya untuk membuat sebuah jurnal tersendiri. Entah itu setiap tahunnya 1 tahun 1 kali terbit atau 2 kali terbit dan lain seterusnya. Nanti itu secara teknis bisa dibicarakan atau dikondisikan oleh teman-teman sendiri selaku editor nanti di jurnal Forum HPK. Nah ini jadi bisa menjadi modal teman-teman di bidang akademik. Kalau di Brawijaya sendiri sudah ada 2.300 sekian penulis, kemudian ada 67 jurnal. Nah, saya rasa kalau teman-teman nantinya atau mungkin mulai saat ini menulis jurnal, entah itu diterbitkan di penerbit Fakultas Hukum Brawijaya maupun di luar itu, saya rasa malah bagus diterbitkan di luar. Jadi tulisan teman-teman, tulisan mahasiswa Brawijaya, khususnya teman-teman Forum HPK, ini tidak hanya diterbitkan di lingkungan Brawijaya saja, tetapi di luar Brawijaya. Apalagi di dalam hal ini mempunyai reputasi internasional, dibawa ke international conference ataupun penerbit-penerbit jurnal internasional yang lain. Nah, itu kaitannya dengan pentingnya menulis jurnal bagi teman-teman mahasiswa. Jadi tidak perlu menunggu lulus. Jadi bisa dilakukan saat masih menjadi mahasiswa. Setelah lulus, nanti malah lebih bagus lagi, sudah ada track record-nya. Kalau mungkin tadi dibacakan itu masih sedikit tulisan saya yang ada di Scholar. Nah, itu nanti teman-teman bisa melihat atau mencontoh Bapak Ibu dosen yang lain yang sudah mempunyai banyak tulisan-tulisan baik di penerbit jurnal nasional maupun internasional. Nah, itu menjadi modal teman-teman. Ini kalau dari Sinta ini biasanya ada beberapa kategori ya, dari Scopus, Web of Science, Garuda, dan Google Scholar. Nah, kalau Scopus ini saya juga masih belum bisa terbit di sini. Yang lagi dibacakan itu diterbitkan di Siendo ini, di The Grutter, tapi masih belum terindeks Web of Science, Clarified. Kalau Web of Science itu zaman dulu ya, sekarang sudah namanya Clarified. Oke, nah kita coba masuk ke sini ya. Nah, ini materinya sebenarnya materi dari workshop di Mahkamah Konstitusi kemarin, jadi tidak saya tulisi atas nama saya, tapi gabungan dari beberapa materi yang lain. Tapi semoga masih bisa menyangkut tema apa yang disampaikan tadi. Bentar. Nah ini ya, jadi seperti yang disampaikan Leo, kemudian ada Arya, itu tadi, mengapa kemudian menulis jurnal itu penting? Ya, salah satunya karena kalau kita menulis, sudah pasti akan menambah bahan bacaan kita. Jadi memperluas wawasan, karena sebelum menulis pasti perlu banyak membaca. Jadi jangan takut kalau teman-teman artikel atau tulisannya itu banyak kutipan, karena tidak semakin banyak kutipan itu tidak semakin membuat tulisan Anda jelek, tetapi malah semakin memperkuat. Oh, ternyata rujukan-rujukannya semakin jelas. Ngomong satu kalimat itu sudah ada rujukan yang jelas dan tidak melambiar gitu ya. Jadi jangan takut kalau kutipannya banyak, karena itu akan memperkuat tulisan dari teman-teman sendiri. Kemudian juga menulis artikel jurnal itu sudah pasti banyak membaca. Jadi teman-teman yang mungkin jarang membaca, jadi akan lebih banyak membaca.
Kemudian menjadi ladang inspirasi dalam bertindak dan membuat suatu keputusan, baik di universitas maupun lembaga atau instansi. Nah, ini saya rasa sangat erat kaitannya dengan Formah PK, karena apa yang dilakukan oleh teman-teman Formah PK, khususnya ketika melakukan advokasi-advokasi, itu bisa kemudian dituliskan atau dituangkan dalam sebuah artikel. Nah, saat ini pun di saat ini 2022 ya, 2022 sudah banyak jurnal yang tidak hanya berbasiskan pada penelitian normatif, sudah ada socio-legal research, kemudian juga ada saat ini bahkan ada jurnal pengabdian masyarakat. Jadi teman-teman ketika melakukan advokasi itu bisa ditulis dalam sebuah artikel yang kemudian dimuat di dalam jurnal pengabdian masyarakat. Nah, ini sudah banyak dan sudah terakreditasi SINTA juga. Nah, itu bisa menjadi ladang, bisa menjadi wadah bagi teman-teman dalam menuangkan aktivitasnya di Formah PK. Jadi tidak hanya aktivitas saat ini melakukan advokasi selesai, melakukan rilis, tetapi juga akan continue bisa dibaca oleh khalayak umum atau teman-teman mahasiswa ataupun akademisi yang lain. Kemudian dapat memberikan manfaat tidak saja bagi lingkungan kerja, tapi juga masyarakat luas. Jadi saya dulu masih ingat banyak kelompok-kelompok marginal yang diadvokasi oleh Formah PK. Dulu kalau nggak salah di 2012, 2013 itu ada IGAMA di Malang dan beberapa kelompok-kelompok yang lain. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman Formah PK ini tidak kemudian selesai begitu saja ketika sudah selesai kegiatannya, tapi ada, saya rasa di Formah PK ada divisi penelitian ya, pasti. Nah, disitulah nanti kinerja dari teman-teman Formah PK bisa kemudian dikembangkan. Jadi apa yang ditemukan di lapangan digabungkan dengan teori-teori, kemudian dituangkan di dalam sebuah artikel jurnal. Sehingga tidak hanya bermanfaat bagi kelompok-kelompok yang dibantu advokasi tadi, tapi juga kelompok-kelompok lain yang kemudian membaca artikel-artikel yang teman-teman Formah PK tuliskan. Kemudian menumbuhkan motivasi baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini ya pasti akan menumbuhkan motivasi. Misalkan saja dibuat program kerja di Formah PK untuk membuat artikel di 1 tahun saja. Nah, yang lain sudah membuat, yang lain belum, kan pasti akan menumbuhkan motivasi dan mendapatkan kepuasan batinnya. Nah, kalau tulisan sudah dimuat itu akan merasa puas. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya sudah dilakukan beberapa review. Nah, kalau sudah dimuat di sebuah penerbit jurnal itu akan menambah kepuasan batinnya penulis itu sendiri. Nah, sehingga perlu kemudian jurnal hukum yang memadai dalam hal memuat tulisan-tulisan dari teman-teman di Formah PK maupun teman-teman yang lain. Nah, selain itu, mengapa kemudian penting dalam hal penulisan artikel jurnal, khususnya jurnal hukum, karena ada nilai dasar Indonesia dalam hal ini adalah Pancasila. Ada nilai universal, ini yang disampaikan oleh Sekjen MK di beberapa pertemuan yang lalu. Jadi prinsip-prinsip yang termuat di dalam Pancasila selain bersifat universal juga berkarakter unik, karena prinsip tersebut memadukan prinsip Barat dan Timur. Jadi prismatik, kemudian ada nilai religius, kemudian ada unity, humanity, demokrasi, dan sustainability. Nah, oleh karena itu, mempublikasikan hukum Indonesia itu mempunyai karakter yang berbeda dengan hukum di negara yang lain. Jadi perlu kemudian studi-studi lebih lanjut, penelitian-penelitian lebih lanjut, apalagi teman-teman Formah PK bergerak langsung di lapangan, yang kemudian dituangkan dalam artikel. Nah, dari artikel itulah yang kemudian membawa, oh ternyata nilai Pancasila itu seperti ini, nilai hukum di Indonesia itu seperti ini. Bagaimana misalkan pemahaman masyarakat terhadap kaum marginal misalkan, dan lain seterusnya. Nah, itu
bisa dituliskan dalam sebuah artikel. Jadi membawa sistem hukum Indonesia ke ranah internasional. Dan saya rasa sampai saat ini banyak peneliti-peneliti luar yang masih getol untuk meneliti bagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, ini sistem hukum Indonesia berbasis Pancasila perlu untuk ditulis dan dibahas secara tertulis dalam berbagai artikel jurnal internasional agar dapat dibaca oleh masyarakat dunia. Nah, ini selanjutnya kita coba akan lihat. Jadi ini sebenarnya untuk pengelola jurnal. Jadi siapa tahu nanti Forma PK juga bersedia, atau istilahnya langkah nyatanya setelah melakukan workshop ini bisa kemudian membuat sebuah jurnal yang mempunyai ciri khas tersendiri, ciri khas dari Forma PK. Nah, ini untuk penilaiannya berdasarkan Dirjen, nah ini tahun 2021, Dirjen Dikti. Ini yang merah ini yang baru, yang hitam yang lama. Nah, ini tidak perlu dijelaskan ya, karena Forma PK masih belum mempunyai apa itu namanya, jurnal. Nah, ini juga ini dari Prof. Irwansyah. Lanjut. Nah, ini kelembagaan penerbit. Nama lembaga penerbit ditulis pada deskripsi jurnal di halaman website. Nah, ini saya rasa nanti Forma PK juga bisa membuat website atau penerbit jurnal sendiri yang dikelola oleh secara mandiri oleh Forma PK. Nah, ini kalau website jurnal di Fakultas Hukum ini masih belum selesai, ini baru diupdate ini ya. Kumpulan jurnal mahasiswa Fakultas Hukum, Brawijaya Student Law Journal. Nah, ini nanti teman-teman kalau sudah ujian skripsi biasanya wajib untuk menerbitkan jurnal di sini. Kemudian ada jurnal Warkat di Fakultas Hukum Brawijaya. Nah, ini kaitannya dengan Notary World, kaitannya dengan notaris. Brawijaya Law Journal. Brawijaya Law Journal ini sudah terakreditasi Sinta 1. Jadi Sinta 1 itu nilai paling tinggi dari akreditasi secara nasional di Indonesia. Arena Hukum ini masih Sinta 2. Tapi sudah bagus ini Sinta 2. Selanjutnya ini ada Hasanuddin Law Review, Prof. Irwansyah. Dan seterusnya. Sebentar, kita coba lanjut. Ini bisa dibaca nanti kalau misalkan Forma PK mempunyai jurnal tersendiri ya. Editorial. Nah, ini. Nah, menulis jurnal itu harus kemudian dilakukan oleh teman-teman sendiri sebagai peneliti ya, sebagai penulis secara orisinal. Jadi harus ada orisinalitas karya, ada novelty atau kebaruan yang kemudian di dalam tulisan masing-masing peneliti tersebut. Jadi kalau Prof. Irwansyah kemarin menyampaikan harus ada state of the art, atau bahasanya ini kalau di Fakultas Hukum itu kajian pustaka ya, kajian pustaka kalau dalam penelitian skripsi. Jadi ada overview bagaimana penelitian sebelumnya, riset-riset sebelumnya bagaimana, nah itu nanti dituangkan dalam state of the art dalam beberapa 2 paragraf saja. Kemudian ada pendekatannya dan ada kebaruan. Ada novelty yang kemudian dituangkan teman-teman dalam tulisan artikel ilmiah dari masing-masing mahasiswa. Nah, originalitas ini bisa dilihat dari beberapa hal di bawah ini. Ada gap analysis, ada pernyataan novelty atau pernyataan kebaruan, kemudian ada tujuan penelitian,
atau kajian, tujuan kajian. Nah, state of the art ini kalau dalam Fakultas Hukum pedoman penulisannya itu bahasanya adalah kajian pustaka, tetapi tidak sebanyak kajian pustaka dalam penelitian skripsi. Jadi cukup 2 paragraf saja yang menerangkan bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya atau penelitian-penelitian yang mempunyai objek kajian yang sama. Jadi kajian singkat literatur penelitian sebelumnya yang mirip untuk menjustifikasi, oh ternyata dari penelitian-penelitian sebelumnya kaitannya dengan tulisan ini ada kebaruan seperti ini, misalkan seperti itu. Jadi untuk menjustifikasi kebaruan atau novelty penelitian dalam artikel yang teman-teman tulis. Nah ini tipsnya 1 hingga 2 paragraf saja. Kemudian ada pustaka acuan di bagian state of the art. Penelitian sebelumnya harus mutakhir. Jadi biasanya di state of the art ini pasti harus ada catatan kaki atau body note yang ada dalam paragraf tersebut. Biasanya disesuaikan dengan penerbit jurnal, apakah menggunakan catatan kaki atau menggunakan body note. Body note maupun catatan kaki pun banyak gayanya, nanti kita akan belajar itu setelah PowerPoint ini. Nah, tadi setelah ada state of the art, ada gap analysis. Gap analisisnya apa? Ini pernyataan kesenjangan atau kebaruan atau novelty berdasarkan state of the art. Jadi berdasarkan state of the art, literatur review dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka teman-teman akan menyatakan gap analisisnya. Oh, ternyata ada kesenjangan, ada hal baru yang diangkat dalam artikel ini. Nah, pernyataan kesenjangan ini sebaiknya mengandung 2 unsur. Dari sisi urgensi, dari sisi penting tidaknya penelitian tersebut atau tulisan tersebut, dan apa keunikannya, apa kebaruan riset ini dibandingkan dengan riset-riset sebelumnya. Jadi tidak muspel gitu. Ketika melakukan tulisan ini, ternyata di penelitian-penelitian sebelumnya sudah banyak yang melakukan kajian tersebut. Tapi jangan khawatir, karena misalkan 1 objek penelitian saja bisa dikaji dari beberapa perspektif. Jadi yang penting tidak melakukan penyaduran dan ada kebaruan yang dituangkan atau yang diungkapkan oleh penulis dalam tulisan tersebut, maka itu sebenarnya bukan plagiasi, melainkan ada novelty atau kebaruan dari sisi yang lain. Nah, ini ada gap analysis, pernyataan kesenjangan. Nah, ini kira-kira seperti ini kaitannya dengan state of the art. Kemudian ada state of the art 1 atau 2 paragraf menyatakan riset gap atau gap analysis. Kemudian ada solusi, novelty, dan tujuan. Nah, tujuan ini letaknya di mana? Tujuan ini biasanya letaknya di paragraf akhir pendahuluan. Kemudian ada di abstrak, this article aims to, dan lain seterusnya, atau artikel ini bertujuan untuk meneliti bla 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 dan lain seterusnya. Tujuan juga biasanya ada di hasil dan pembahasan. Biasanya sebelum melakukan atau mengungkapkan hasilnya, peneliti atau penulis itu mengungkapkan bagaimana tujuan ini, baru kemudian di breakdown di dalam hasil dan pembahasan, serta di kesimpulan. Kemudian, nah ini kira-kira gambaran secara umum dalam sebuah latar belakang kira-kira seperti ini, atau dalam sebuah penulisan artikel jurnal, ada masalah umum, general statement atau isu. Saya banyak menemukan biasanya penulisan-penulisan skripsi maupun laporan magang ataupun jurnal, itu kalau mahasiswa hukum biasanya akan menulis berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, lalu bla 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 bla, baru kemudian di breakdown dan seterusnya. Nah, tidak harus seperti itu. Bahkan itu saya rasa sudah sangat umum. Jadi sehingga teman-teman perlu membuat paragraf pembuka yang menarik, yang berbeda dari penulisan artikel sebelumnya. Kemudian mengungkapkan riset gap atau analisis gap, legal gap. Kalau dalam penulisan skripsi di Fakultas Hukum Brawijaya, biasanya terbagi menjadi 2. Ada penelitian normatif, ada penelitian empiris. Kalau normatif biasanya kaitannya dengan
eh, apa itu kekaburan norma, kekosongan hukum, konflik norma, ataupun apa biasanya incomplete norm atau ketidaklengkapan norma. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada lagi penelitian empiris. Penelitian empiris ini biasanya yang tentu saja akan mengungkapkan bagaimana kesenjangan antara apa itu aturan dengan apa yang ada dalam lapangan. Nah, ini saya rasa yang sangat sangat erat kaitannya dengan formah PK. Jadi apa yang ada di aturan undang-undang seperti ini, misalkan di undang-undang A seperti ini, tapi yang ditemukan teman-teman di lapangan ternyata seperti ini. Berbeda, ada kesenjangan antara aturan dengan yang ditemukan di lapangan. Sehingga dari situlah bisa dilakukan penelitian secara empiris atau sosiolegal, sosiologis. Itu yang kaitannya dengan riset gap, analisis gap yang perlu dikemukakan. Sehingga nanti ada signifikansi masalah, ada urgensi mengapa penting melakukan penelitian tersebut, dan kemudian mengungkapkan tesis statement-nya. Jadi ada signifikansi masalah. Setelah ada permasalahan di sini, teman-teman akan mengungkapkan, oh ternyata dari permasalahan ini ada kesenjangan A dengan aturan A, dengan apa yang di lapangan, misalkan di Malang, oh ternyata penting dilakukan penelitian seperti ini, dan lain seterusnya. Nah, ini ada signifikansi masalah. Kemudian ada supporting idea, atau dalam konteks ini ya bahan bacaan teman-teman harus banyak, tidak boleh kemudian menulis secara ngelambiar tanpa melakukan riset terlebih dahulu, tanpa melakukan kajian literatur terlebih dahulu. Nah, supporting idea ini didapat dari mana? Dari referensi atau jurnal atau riset terbaru. Nah, ini teman-teman bisa nanti setelah ini saya akan tunjukkan di mana saja bisa mendapatkan supporting idea. Kemudian apa yang akan ditulis? Nah, ini apa yang akan ditawarkan? Solusi dari teman-teman ini apa? Nah, nanti secara garis umum seperti ini. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, akan sangat mudah ketika menuliskan dalam sebuah artikel jurnal. Nah, itu kira-kira ya. Nah, kemudian untuk pendahuluan ini biasanya pasti akan menyesuaikan dengan penerbit jurnal. Nah, ini secara umum saja. Pendahuluan ini biasanya ada latar belakang, mengenalkan topik secara umum, mengapa topik itu penting, signifikansinya apa, kemudian menyampaikan state of the art 1-2 paragraf penelitian-penelitian terdahulu secara mutakhir atau yang update, kemudian menyampaikan gap analisis apa yang sudah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan. Kemudian tujuannya apa? Tujuan ini kaitannya dengan apa yang dibahas dalam tulisan ini, apa yang akan diteliti, dan kemudian solusi yang akan ditawarkan. Nah, ini kira-kira mempermudahnya ada pendahuluan secara singkat, ya kurang lebih seperti ini. Di paragraf pertama, masalah secara umum terlebih dahulu, kemudian secara khusus, solusi yang telah ada, kekurangan dari solusi tersebut atau kelebihan solusi tersebut, dan novelty atau solusi yang akan diajukan, dan tujuan penulisan. Nah, kira-kira seperti ini. 6 paragraf saja, 6-7 paragraf saja sudah cukup untuk membuat pendahuluan dalam sebuah artikel jurnal. Nah, ini kira-kira ini waktunya sampai kapan ya? Saya izin ke toilet sebentar ya. Iya, baik, Gitu, Bapak. bentar ya. Iya, Bapak.
Baik, untuk rekan-rekan partisipan yang mungkin tidak ada halangan, dimohon untuk mengaktifkan kamera agar acara bisa berjalan lebih interaktif dan dapat terasa komunikasi dua arah. Oke, saya lanjut ya. Mohon maaf tadi ya. Mohon maaf ya tadi ke toilet dan membantu istri membuat susu. Benar. Nah, tadi sampai di sini di novelty ya. Di novelty ini biasanya akan ditemukan di abstrak, kemudian akan terlihat di abstrak, di judul, kemudian di pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Jadi jangan takut kalau misalkan menulis sebuah penelitian, walaupun objek yang diteliti itu sudah banyak yang menuliskannya di artikel-artikel sebelumnya. Akan tetapi kalau misalkan teman-teman mempunyai perspektif yang berbeda atau mempunyai alat analisis yang berbeda, itu jangan takut melakukan plagiasi. Jadi itu yang kemudian membuat novelty atau kebaruan dari teman-teman dalam menuliskan sebuah artikel jurnal. Nah, ini sitasi usahakan ya 3 tahun terakhir atau sitasi-sitasi yang update yang tentu saja diambil dari jurnal atau yang buku-buku yang bereputasi dan lain seterusnya. Nah, ini kaitannya dengan penilaian ya, ini dari Prof. Irwansyah. Nah, ini kaitannya dengan pembahasan, hasil dan pembahasan, ini teman-teman harus menyampaikan temuan yang ditemukan dalam penelitian tersebut atau temuan yang dilakukan yang ditemukan oleh penulis atau peneliti secara jelas. Jadi harus mengungkapkan fakta-faktanya, jangan sampai direkayasa. Apa yang ditemukan di lapangan A ternyata dituliskan di artikel jurnal B dan lain sebagainya. Kecuali memang sudah mendapatkan atau menggunakan metode-metode analisis tertentu, misalkan ada UGT misalkan, atau menggunakan SPSS, atau menggunakan alat bantu yang lain. Nah, kemudian diungkapkan bagaimana keterkaitan dengan konsep dan teori sebelumnya. Perbandingan secara kritis dengan karya orang lain atau riset terdahulu, dan perkuat atau koreksi temuan-temuan sebelumnya. Ini yang kemudian bisa diterapkan dalam sebuah penelitian atau sebuah artikel jurnal. Nah, untuk kesimpulan, menjawab tujuan atau hipotesa dalam penelitian tersebut, menggambarkan inovasi atau perbaikan dari ilmu pengetahuan yang sudah ada, tanpa pembahasan atau komentar baru. Jadi simpulan itu ya sudah selesai, sudah menjadi paragraf yang menutup dari tulisan teman-teman sendiri. Yang dari simpulan itu biasanya 1 atau 2 kalimat atau 3 kalimat itu nanti akan muncul di abstrak. Jadi membaca artikel itu paling mudah adalah membaca abstraknya. Karena di abstrak itu akan memuat seluruh dari tulisan yang akan dibaca dalam artikel jurnal tersebut. Tapi juga tidak sedikit sebuah artikel itu yang ketika dibaca abstraknya isinya berbeda, atau abstraknya tidak mencerminkan apa yang ditulis dalam jurnal tersebut. Nah, harus berisi 2 atau 3 paragraf saja, jadi singkat. Jangan sampai dalam simpulan ini membuat pembahasan baru, jangan mengulangi muatan abstrak atau komentari temuan. Jadi secara umum akan ada di simpulan hasil dari pembahasan itu dalam 1 atau 2 paragraf. Kata-kata dari situ yang kemudian akan dimuat di
abstrak, 1 atau 2 kalimat. Tidak menggunakan numbering. Nah, ini biasanya memang apalagi untuk artikel atau jurnal internasional tidak menggunakan numbering ya, sudah pasti dalam sebuah paragraf-paragraf. Nah, ini kaitannya dengan ethical clearance. Tapi kalau saya rasa di penelitian hukum tidak begitu banyak kecuali menggunakan sosiolegal. Nah, ini gaya penulisannya harus lugas dan informatif. Kalau lugas dan informatif, nanti akan mendapatkan nilai maksimal kalau misalkan diajukan akreditasi ke Sinta. Judul artikel pasti ditunjukkan kandungannya, kandungan isi artikel bersifat informatif, singkat. Kalau dalam penulisan skripsi itu maksimal 16 atau berapa kata. Nah, usahakan untuk artikel ya singkat tapi menggambarkan dan menarik khalayak untuk membaca serta menggambarkan apa yang teman-teman tulis dalam artikel tersebut. Tidak harus sama dengan judul penelitian. Nah, ini biasanya penelitian skripsi judulnya ada 16 kata, di artikel jurnalnya juga 16 kata. Nah, di dalam judul artikel jurnal itu bisa lebih singkat dari penelitian yang dilakukan oleh teman-teman. Biasanya karena dalam satu skripsi itu ada beberapa rumusan masalah. Nah, dari rumusan masalah itu dipecah-pecah saja. Misalkan ada 2 rumusan masalah. Maka rumusan masalah pertama ini bisa menjadi satu artikel jurnal. Rumusan masalah 2 bisa menjadi jurnal yang lain. Jadi, dari satu penelitian skripsi bisa menjadi 2 artikel jurnal. Nah, ini akan lebih bagus seperti itu. Hindari singkatan atau akronim. Nama peraturan, nama lokasi, penelitian, dan subjudul. Nah, ini untuk penerbitan jurnal internasional. Tapi saya rasa bagus juga untuk jurnal nasional. Lalu masih banyak kalau teman-teman lihat di Google Scholar, kaitannya dengan nama peraturan itu masih dituliskan juga, dan seterusnya. Nah, untuk judul, kata kunci, dan kesimpulan, nah judul itu menggambarkan apa ya? Menggambarkan penelitiannya tentang ini misalkan. Kemudian di keywords atau kata kunci itu kata kunci yang ada dalam penelitian tersebut. Biasanya teman-teman itu akan membreakdown saja judul ke dalam kata kunci. Nah, kalau bisa yang lebih bagus itu adalah kata kunci itu tidak ada dalam judul maupun dalam abstrak, melainkan ya kata kunci yang ada dalam penelitian tersebut kira-kira membahas tentang apa saja. Biasanya 3 atau 5 kata. Nah, ini untuk posisi penulis. Biasanya teman-teman kalau dalam menuliskan artikel jurnal hasil penelitian skripsi, biasanya akan menjadi posisi penulis pertama atau penulis korespondensi. Nah, setelah itu baru ada dosen pembimbing dan dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, dan lain seterusnya. Disampaikan juga di situ ada alamat email korespondensi dan lembaga atau alamat. Nah, ini nanti menyambung dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, akan menambahkan data di Sinta, sehingga nanti di kemudian hari Brawijaya juga akan semakin produktif, tidak hanya dari sisi dosen atau peneliti saja, melainkan dari sisi teman-teman sebagai mahasiswa. Nah, ini abstrak yang jelas dan ringkas dalam bahasa Inggris dan atau bahasa Indonesia. Nah, ini kaitannya dengan abstrak. Nah, muatan abstrak ini bisa teman-teman lihat di sini. Biasanya 1 paragraf saja dalam abstrak, berbeda dengan ringkasan kalau dalam penelitian skripsi. Jadi dalam abstrak ini diisi mengenai tujuan penulisan, metode singkat penulisan, hasil-hasil penting atau temuan-temuan dalam penelitian tersebut, novelty-nya apa, kebaruannya apa, kemudian kesimpulan dan implikasi teori atau praktek. Nah, kira-kira akan ada beberapa kata yang 1, 2, 3, 4, 5, ada kira-kira 7
kata dalam sebuah, bukan 7 kata, 7 kalimat dalam sebuah abstrak. Nah, ini kata kunci atau kata atau frasa penting, tanda bacanya seperti ini, titik koma, misalkan freedom expression, titik koma, dan lain seterusnya. Sesuai dengan alfabet. Nah, biasanya teman-teman ini hanya mengambil dari judul, dipecah-pecah saja. Judulnya misalkan pemahaman masyarakat dan seterusnya, pemahaman, titik koma, masyarakat, titik koma, sampai 5 kata. Banyak yang seperti itu. Nah, kira-kira sistematika sebuah artikel jurnal seperti ini. Ada judul, ada authors atau penulis, affiliation ini, alamat atau instansinya apa, kemudian ada abstrak, kata kunci, main text, ini berisi dengan imrat ya, introduction, metodenya apa, metode and materials, kemudian ada results, ada hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Kemudian biasanya juga ini kaitannya dengan jurnal internasional, ada acknowledgement atau pernyataan terima kasih biasanya. Yang biasanya kalau dalam penulisan skripsi itu di kata pengantar. Kemudian ada referensi. Nanti setelah ini kita akan mencoba belajar bagaimana menulis referensi menggunakan aplikasi sehingga teman-teman akan lebih mudah. Nah, ini hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini tentu harus menjawab masalah. Ya, karena ini inti dari sebuah tulisan. Jadi abstraknya secara singkat ditampilkan seperti itu. Nah, mengapa membuat abstrak seperti itu atau membuat hasil-hasil yang ada di kesimpulan? Nah, itu nanti akan dijabarkan dalam hasil dan pembahasan. Menjawab masalah, jawaban didukung hasil riset, deskripsi temuan, temuan-temuannya apa di lapangan, temuan itu nanti akan dikaitkan dengan landasan teori, pentingnya temuan itu apa, kemudian juga dibandingkan dengan riset-riset sebelumnya, dan relevansi dengan riset-riset yang lain. Nah, itu nanti yang muncul dalam hasil dan pembahasan, sehingga penulis akan menyatakan kesimpulannya seperti ini dan seperti itu. Nah, itu di hasil dan pembahasan. Nah, usahakan kalau memang mendapatkan data-data tertentu ya ditampilkan saja di dalam artikel jurnal yang teman-teman tulis. Misalkan ada tabel, misalkan meneliti apa itu, misalkan kemarin itu meneliti tentang pemahaman kaitannya kebebasan berekspresi, misalkan kebebasan berekspresi atau mungkin kebebasan berkumpul, kemudian menyatakan pendapat, dan lain seterusnya. Nah, ternyata dari situ ada data primer yang teman-teman temukan, misalkan dalam sebuah kuesioner, dilakukan UJT, dan lain seterusnya, SPS, dan lain seterusnya. Jika menggunakan itu, nanti hasilnya ditampilkan di dalam artikel jurnal. Nah, ini akan menjadi pendukung tulisan dari teman-teman. Atau misalkan gambar. Oh, ternyata dalam hal ini kaum marginal yang ditemukan di lapangan itu ternyata seperti ini. Nanti itu bisa dipotret, ditampilkan dalam artikel jurnal tersebut. Nah, kira-kira seperti ini. Ada genesis naskah, standar pengutipan, dan seterusnya. Nah, daftar pustaka nanti kita akan belajar di akhir. Istilah juga seperti itu. Misalkan teman-teman menggunakan atau menuliskan undang-undang tentang pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 ya, tentang pemerintahan daerah misalkan, sebagaimana terakhir telah diubah Undang-Undang Nomor sekian tentang Cipta Kerja misalkan. Nah, itu nanti bisa dilakukan penyingkatan untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemerintahan Daerah, misalkan seperti itu. Sehingga itu harus juga konsisten pada penulisan-penulisan di bawahnya. Dan usahakan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya pun jangan menggunakan kbbi.web.id. Digunakan saja
referensi yang memang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada kbpi.kemendikbud.go.id. Nah, gunakan itu sebagai referensi utama acuan penulisan teman-teman. Atau menggunakan bahasa resmi PBB yang baik dan benar. Nah, ini akan bisa juga digunakan. Nah, ini kaitannya dengan kalau misalkan Forma PK nanti membuat jurnal ya, kira-kira gunakan saja ini karena ini sudah ada skornya sendiri. Kalau misalkan Forma PK membuat jurnal sendiri, diajukan akreditasi, paling tidak mendapatkan Sinta 4 atau 3 itu sudah sangat baik. Sebagai pengelola mahasiswa ini ya. Mahasiswa dapat mengelola jurnal Sinta 3 atau 4 itu sudah sangat baik. Penampilan ini dan lain seterusnya, tata letak, tipografi, resolusi dokumen. Nah, ini nanti teman-teman sendiri lihat. Keberkalaan juga seperti itu. Silahkan nanti kira-kira ke depan bisa membuat program kerja penulisan atau pembuatan jurnal hukum oleh Forma PK sesuai dengan salamnya tadi mungkin, atau dengan tema-tema yang lain. Dengan fokus kajian ya kelompok-kelompok marginal misalkan seperti itu. Nah, ini kita next saja karena ada banyak. Nah, ini indeksasi. Indeksasi ini sangat beragam. Nah, indeksasi ini bisa internasional. Kalau internasional ini ada DOAJ. DOAJ ini biasanya untuk terindeksasi di sini harus berbayar kalau seingat saya ya, DOAJ. Kemudian ada Asian Citizen Index, Google Scholar, ProQuest, Dimension. Nah, ini secara internasional. Internasional bereputasi, ini nilainya 8 maksimal. Nah, ini bisa Scopus tadi, ada Clarivate. Scopus ini masih sulit, saya masih belum bisa menulis di sini, masih belajar. Ada PubMed, Comdex, dan seterusnya. Nah, nasional ini terindeks di Garuda. Saya yakin teman-teman Forma PK kalau membuat jurnal pasti bisa masuk paling tidak ke ini indeks secara nasional di Garuda, Garba Rujukan Digital. Nah, nanti kalau membuat jurnal ya jangan lupa memakai OJS PKP. Nanti dari OJS PKP itu akan dimudahkan dalam hal membuat digital DOI itu kalau tidak salah digital object identification. Jadi nanti setiap artikel itu akan mempunyai DOI-nya sendiri-sendiri. Nah, ini selanjutnya kira-kira apa? Apakah Forma PK dengan mengadakan workshop ini menjadi salah satu langkah awal dalam hal membuat jurnal hukum Forma PK atau membuat jurnal hukum dengan tema-tema yang lain sesuai dengan bidangnya Forma PK. Saya rasa dalam struktur pengurusannya pasti ada bidang penelitian, bidang pengembangan, advokasi, dan lain seterusnya. Dari situ, kegiatan-kegiatan itu bisa dituangkan di dalam jurnal yang dikelola oleh Forma PK. Jadi tidak hanya menerbitkan misalkan majalah saja, mungkin kalau menerbitkannya. Tapi kegiatan-kegiatan itu bisa disampaikan, bisa dipublikasikan di jurnal yang dikelola secara mandiri oleh Forma PK. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk reviewnya biasanya bisa menggunakan sesuai, ada double blind review, ada blind review, ada peer review, dan lain seterusnya. Itu masalah teknis. Kemudian untuk mencari referensi ya dalam penulisan jurnal, teman-teman silakan saja dicari, misalkan ini si Hindu ini dari The Grutter Company, silahkan menggunakan ini juga boleh. Biasanya ini ada yang sudah open access, jadi gunakan sebaik-baiknya referensi-referensi yang sudah disediakan, atau mungkin melalui DOAJ juga bisa, DOAJ misalkan. Nah, ini digunakan untuk mencari artikel jurnal yang sesuai dengan teman-teman tulis dalam penelitiannya. Atau mungkin ya dari sini saja, dari Sinta, kemudian dicari jurnal di setiap kampus, di setiap jurnal itu, apalagi di Indonesia biasanya sudah open access. Nah, atau mungkin dari sini, dari Taylor and Francis. Nah, misalkan tadi saya mencari tentang dispute resolution. Nah, ini sudah ada banyak. Jadi
walaupun bahasa Inggris ya teman-teman harus rajin membaca bahasa Inggris dan lain seterusnya. Nah, kalau sudah di-download itu akan lebih mudah. Nah, tapi juga sudah di-download, biasanya tipsnya itu teman-teman download dulu semua bahan bacaan. Download dulu semuanya. Entah itu undang-undang, entah itu buku, artikel jurnal, website, dan lain seterusnya, disatukan dalam satu folder. Nah, setelah itu dibaca satu persatu. Oh, kira-kira kekurangannya topik ini apa? Nanti akan muncul ide-ide baru, ide-ide yang membuat resah teman-teman. Dari keresahan itu yang kemudian dituliskan dalam sebuah artikel jurnal. Nah, misalkan ini bisa di-download di sini, di Taylor and Francis, atau, nah kalau misalkan teman-teman kesulitan karena banyak yang belum ampun akses, nah silakan membuka Sehab ini. Nah, ini Robin Hood-nya ilmu pengetahuan ini ya. Robin Hood-nya ilmu pengetahuan, silakan menggunakan Sehab ini. Ya, saya tidak menyarankan ya, ini entah itu ilegal apa legal, tapi ini ada yang ngomong legal, ada yang ngomong ilegal. Silakan saja menggunakan ini sepanjang untuk penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, saya rasa ya boleh-boleh saja menggunakan Sehab. Setelah itu disusunlah dalam tulisan misalkan. Nah ini ada Word. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan judulnya apa? Judul misalkan abstrak, penulis ya, penulis dan seterusnya. Baru kemudian nulis latar belakang. Bla bla bla. Nah, untuk mempermudah itu, apa yang tadi sudah di-download di dalam satu folder dimasukkan ke dalam Mendeley. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang menggunakan Mendeley ya. Nah, ini misalkan Mendeley ini ada, saya dulu menuliskan ini kaitannya dengan terorisme. Jadi semua hal yang saya dapatkan kaitannya dengan terorisme, ini ada metode penelitian kualitatif juga, dan seterusnya yang berkaitan dengan itu, teman-teman masukkan saja di Mendeley. Baru nanti dimasukkan ke dalam artikel masing-masing peneliti, misalkan ini ya, misalkan bla 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 bla. Nah, ini kita coba langsung masukkan dari Mendeley. Jadi tidak perlu membuat catatan kaki secara manual. Nah, insert citation. Nanti langsung masuk ke Mendeley, terus misalkan ini dari terorisme ini ya, policing terrorism dari Griff. Langsung di-cheat saja. Nah, nanti langsung muncul di sini. Ini akan mempermudah peneliti dalam melakukan citasi. Jadi tidak perlu menuliskan ulang John Griff bla bla bla, judulnya apa dan lain sebagainya, langsung memakai Mendeley. Kalau ternyata penerbitnya tidak menghendaki menggunakan catatan kaki ya, langsung diubah aja dari sini. Nah, ini ada banyak sekali gaya penulisan atau gaya selingkung penulisan sebuah artikel jurnal. Misalkan menggunakan Harvard, ya langsung masuk ke body note di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti setelah selesai ada daftar pustaka, tinggal dimasukkan saja di ini insert bibliografi. Sudah muncul semuanya di sini. Jadi akan lebih mudah ketika menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, caranya bagaimana? Misalkan tadi sudah di-download semuanya, kemudian ada ini add. Ini bisa file satu persatu dimasukkan di folder sini atau secara langsung foldernya. Nanti bisa digunakan oleh teman-teman. Jadi silakan saja download Mendeley, ini open access. Jadi bisa digunakan untuk mempermudah teman-teman dalam melakukan citasi atau menulis jurnal. Begitu juga dalam membaca jurnal. Saya rasa lebih enak membaca jurnal di sini. Nah, ini misalkan. Nah, misalkan di sini saya mencari pattern of terrorism, misalkan mencari pola pergerakan pelaku terorisme. Ya, langsung saja searching di sini, nanti juga sudah ada, tinggal ditandai di sini atau mungkin diberikan catatan dari Mendeley di sini. Nah, ini sangat mudah, mempermudah teman-teman dalam melakukan penulisan atau melakukan penelitian.
Nah, sampai di sini. Jadi kembali lagi ke teman-teman, apakah teman-teman ingin selanjutnya misalkan membuat jurnal sesuai dengan bidangnya, dalam hal ini misalkan Forma PK menginisiasi itu, dan seterusnya. Silakan saja. Mungkin sampai di sini ya, ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Frizal atas materi yang telah disampaikan. Tapi sebelum kita beranjak ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk sekilas menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh Pak Frizal. Pertama, ada beberapa hal yang menyebutkan pentingnya menulis jurnal hukum, antara lain untuk memperkuat temuan-temuan di lapangan dan penelitian-penelitian yang ada. Artikel jurnal hukum juga menjadi output atau hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan. Artikel jurnal hukum juga sangat penting untuk memperluas wawasan mahasiswa, juga dapat menjadi sebuah inspirasi dalam bertindak suatu lembaga atau universitas. Selain itu, artikel jurnal hukum bisa menjadi suatu bentuk bantuan kepada kelompok-kelompok yang termarginalkan. Serta ada nilai-nilai Pancasila yang dapat dituangkan dalam sebuah artikel, misal nilai keagamaan, nilai persatuan, nilai kemanusiaan, nilai demokrasi, dan lain sebagainya. Baik, setelah kesimpulan ini, pastinya rekan-rekan peserta sudah tidak sabar ingin bertanya dengan pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa ke Pak Frizal. Bagi yang ingin bertanya, dapat langsung menggunakan fitur raise hand atau melalui kolom chat. Untuk rekan-rekan peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Atau mungkin untuk rekan-rekan Forma PK yang ada pertanyaan mengenai jurnal hukum yang mungkin berhubungan dengan advokasi non litigasi juga dapat ditanyakan untuk teman-teman Forma PK. Oke, ini Forma PK kalau boleh tahu ada jurnalnya atau belum? Atau maksudnya sisi publikasinya itu ada atau tidak? Misalkan membuat siaran pers ya, atau majalah mungkin ada tidak ini gitu. Kalau misal publikasi ada Pak, di Instagram Forma PK dalam beberapa hal tertentu Pak. Oke. Mungkin saya ingin bertanya Pak tentang penulisan jurnal hukum. Kan dalam jurnal hukum ada publisher itu kan banyak ya Pak ya. Itu mungkin untuk sekali bermahasiswa itu untuk memilih, enaknya milih publisher yang bagaimana Pak ya? Yang cocok mungkin untuk mahasiswa yang baru menulis jurnal hukum gitu Pak. Saya rasa kalau untuk cocok atau tidak ya tergantung tulisannya ya. Bisa jadi, ini saya juga banyak menemukan mahasiswa pun banyak yang menerbitkan di penerbit-penerbit internasional yang bereputasi. Jadi kalau misalkan tulisannya memang sesuai atau istilahnya berbobot begitu untuk dituliskan atau diterbitkan ke penerbit jurnal internasional bereputasi, ya itu bisa saja. Tapi banyak teman-teman yang hanya menerbitkan ya karena merasa dirinya mahasiswa, ya diterbitkan saja ke penerbit jurnal yang biasa, misalkan hanya akreditasi nasional yang belum terakreditasi Sintan misalkan, dan lain seterusnya. Padahal dari sisi substansi itu sebenarnya bisa masuk ke penerbit-penerbit dengan akreditasi yang lebih bagus dari itu, misalkan seperti itu. Jadi jangan takut untuk submit tulisan atau manuskrip teman-teman semua, manuskrip jurnal teman-teman semua ke penerbit-penerbit yang memang mempunyai fokus atau scope di bidang yang teman-teman tulis. Jadi misalkan di mana ya, di arena hukum misalkan. Nah, di situ akan ada fokus and scope-nya. Nah, silakan saja dicari di situ sebenarnya. Nah, di sini ya misalkan di arena hukum misalkan ya. Nah, di arena hukum ini pasti ada fokus and scope-nya. Semua penerbit jurnal pasti ada fokus and scope-nya. Nah, ini misalkan ini fokusnya di civil law, criminal law, constitutional law, dan lain seterusnya. Ada international law pun. Ada international law juga. Nah, sepanjang tulisan teman-teman mahasiswa itu masuk ke scope-nya ini, masuk ke arena atau area dari masing-masing penerbit jurnal, ya silahkan dimasukkan saja. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan dengan gaya selingkungnya masing-masing penerbit. Nah, dicari di sini, di author guidelines atau di template-nya masing-masing. Kalau misalkan di mana ya,
sebentar ya, di mana ya? Kalau misalkan di banyak kok jurnal internasional yang teman-teman mahasiswa bisa masuk ke situ. Jadi jangan berkecil hati terlebih dahulu untuk memasukkan ke penerbit-penerbit jurnal internasional bereputasi. Nah, ini mulai sampai saat ini sudah banyak peneliti-peneliti dosen dari Fakultas Hukum yang masukkan ke ini, Taylor and Francis Group. Jadi ini salah satu penerbit jurnal internasional bereputasi maupun buku yang biasanya digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan guru besar. Jadi jangan khawatir itu ya. Jadi misalkan Dito mempunyai tema yang spesifik tentang international law, misalkan, ya kita lihat saja di Brawijaya BLJ itu apa ya? Brawijaya Law Journal misalkan, BLJ, FOB. Ya, apalagi yang ada call paper-nya. Nah ini. Biasanya BLJ itu ada skupnya masing-masing. Di tiap isu itu akan ada berbeda-beda. Nah ini ya. Tentang international scientific bla bla bla. Nah ini. Biasanya di BLJ ada call paper-nya sebenarnya. Kita lihat bareng-bareng ya. Nah, di announcement. Nah ini. Sekarang misalkan di BLJ akan membahas tentang energy and development law. Nah, silakan kalau misalkan artikelnya temanya tentang itu, ya masukkan saja di sini. Siapa tahu bisa terbit di sini. Nah, tapi jangan berkecil hati juga misalkan mendapatkan surat penolakan ya, atau surat revisi masih bagus ya. Kalau surat penolakan rejection mail, ya nanti jangan takut juga, karena bisa juga di-reject di jurnal ini, bisa terbit di jurnal-jurnal yang lain. Sepanjang apa? Sepanjang kita mentaati ini author guidelines maupun template yang diberikan oleh masing-masing penerbit tersebut. Jadi untuk mahasiswa jangan takut ya. Tapi biasanya kalau FAUB ya di sini, di Student Law Journal, karena memang itu yang menjadi syarat untuk lulus ini. Pasti di sini. Tapi jangan melulu di sinilah. Silahkan cari penerbit jurnal yang lain. Akan lebih bagus ini digunakan saja sebagai syarat untuk lulus, tetapi teman-teman juga masih produktif dalam menuliskan jurnal-jurnal di penerbit-penerbit yang lain. Nah ini kan yang lulus kan ini ya. Ini dan lain seterusnya. Cari saja di jurnal-jurnal lain. Apalagi Forma PK ya. Forma PK ini jurnal ini aja, pengabdian masyarakat. Nah ini banyak sekarang jurnal pengabdian masyarakat. Salah satunya saya rasa firm atau cocok dengan apa yang dikerjakan oleh Forma PK. Jurnal pengabdian masyarakat ini jangan salah. Banyak juga dari hukum yang masuk di jurnal pengabdian masyarakat. Khususnya ya cari saja yang Sinta 3 lah paling tidak. Mungkin itu gitu ya. Jangan takut lah. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Untuk rekan-rekan peserta yang lain yang apabila ingin bertanya dapat langsung menggunakan fitur raise hand atau melalui kolom chat. Teman-teman, mumpung ada Bapak Afrizal di sini yang masih ada mengganjal. Oke, untuk Mas Leo Agung dipersilahkan. Terima kasih Dito atas kesempatannya. Ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama terkait perbedaannya jurnal hukum sama karya tulis itu apa ya Pak? Apakah ada perbedaan isinya atau apanya? Terus yang kedua terkait penentuan isu hukum, kan kadang kalau dalam penelitian kayak gitu kan ada biar isu hukumnya itu nggak meluas, untuk menentukannya itu mungkin dari bisa ada kiat-kiatnya gimana sih biar bisa isunya tuh memang relevan dan menarik. Terus yang ketiga terkait analisis Pak, kira-kira analisis yang baik itu
gimana sih. Itu aja, terima kasih. Ditampung dulu atau langsung ya? Langsung saja Bapak, tidak apa-apa. Oke. Yang pertama tadi bedanya jurnal hukum ya, jurnal hukum dengan Karya tulis ilmiah Pak. karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah ya, kalau saya rasa karya tulis ilmiah itu ini yang sepengetahuan saya ya, yang saya tahu karya tulis ilmiah itu biasanya kaitannya dengan misalkan lomba-lomba tertentu yang tentu saja di situ ada pedoman-pedoman yang disediakan oleh penyelenggara lomba tersebut, atau mungkin penelitian-penelitian tertentu yang materinya itu kaitannya dengan kegiatan-kegiatan ilmiah yang lain. Itu untuk karya ilmiah. Kalau untuk jurnal, bisa jadi apa yang dari karya ilmiah tadi, apa yang dilakukan penelitian tadi, istilahnya penelitian induknya, salah satu materinya itu dimuat di dalam sebuah artikel jurnal. Jadi bisa jadi rantingnya itu masuk ke artikel jurnal tersebut. Jadi secara umum ada di karya tulis ilmiah tadi. Karya tulis ilmiah itu biasanya akan halamannya mungkin banyak ya, tidak hanya 10 halaman ataupun 20 halaman, bisa lebih dari itu, tergantung peneliti dan juga penyelenggara lomba ataupun pemberi kerja misalkan, atau apa ya bahasanya, mitranya. Tapi untuk artikel jurnal, kalau teman-teman baca di Taylor and Francis dan juga atau mungkin Halref atau Constitutional Review dan lain seterusnya, Brawijaya Law Journal, nah itu biasanya tidak lebih dari 20 halaman. 10 halaman sudah sangat cukup, 15 halaman sudah sangat banyak. Biasanya 20 itu jarang, tapi 10 sampai 15 itu sudah sangat banyak. Jadi artikel jurnal itu semacam keluaran dari karya tulis ilmiah yang mungkin dilakukan. Penelitian umumnya karya tulis ilmiah, outputnya salah satunya adalah artikel jurnal. Tidak hanya bisa satu, tapi bisa beberapa. Dan lebih ringkas di dalam artikel jurnal. Jadi tidak sebanyak dalam karya tulis ilmiah. Mungkin itu ya untuk karya tulis ilmiah. Tapi kalau untuk perbedaannya, yang mungkin lihat saja di pedoman penulisan kalau di Fakultas Hukum ya, dalam konteks Fakultas Hukum. Nah, di situ sudah ada pedoman penulisan karya tulis ilmiah, ada pedoman tulisan legal opinion atau legal memorandum, artikel jurnal dan lain seterusnya. Nah, itu pedomannya di situ. Tapi kalau yang saya lihat artikel jurnal ya 10 sampai 15 halaman sudah banyak dan biasanya diambil dari karya-karya ilmiah atau penelitian-penelitian ilmiah. Mungkin itu yang pertama ya. Jadi secara umum di karya tulis ilmiah dimasukkan ke dalam artikel jurnal, diambil di artikel jurnal itu. Selanjutnya tadi apa yang kedua ya? Isu hukum Pak. Oke, isu hukum ya. Jadi mencari isu hukum itu bagaimana gitu ya. Kalau di skripsi FHUB saya rasa sudah lengkap di pedoman penulisannya. Kalau penelitian normatif ya harus ada isu hukum normatifnya, kekosongan hukumkah, konflik normakah, kekaburan normakah, incomplete normkah, dan lain seterusnya. Itu untuk normatif. Nah, dari situ teman-teman dapatnya dari mana? Ya, silakan saja perbanyak membaca. Kalau ada artikel bagus, di-download saja, disimpan dulu. Dibaca lagi, siapa tahu nanti memunculkan ide-ide baru di luar artikel itu. Di samping itu juga dari media-media massa. Silakan rajin-rajinlah membaca, tidak hanya dari satu buku saja, tapi berbagai macam literatur, baik itu artikel jurnal, media massa, atau mungkin video YouTube. Dulu itu saya masih ingat ada video YouTube-nya Ferry Irwandi ya, mungkin teman-teman ada yang mengikuti masyarakat sipil ya. Ferry Irwandi membahas mengenai floating
rate atau bunga yang seharusnya kalau suku bunganya naik ya bunganya naik, kalau turun ya seharusnya turun. Tapi ketika pandemi COVID ini berjalan, ternyata suku bunganya turun, angsuran yang dilakukan atau angsuran yang dibayarkan oleh nasabah bank ini masih sama. Seharusnya kan mengikuti bunganya. Kalau naik ternyata dinaikkan sama bank. Pas turun tidak diturunkan sama bank. Nah ini kan fenomena yang terjadi di masyarakat, tapi juga banyak yang tidak membahas. Nah dari situ, dari video YouTube itu bisa dituangkan di dalam sebuah penelitian skripsi. Nah, sehingga dari situ dicarilah, oh masalahnya ini apa sih sebenarnya? Apakah kekosongan hukum kah? Ada konflik norma kah? Incomplete norm kah? Dan lain seterusnya. Atau mungkin dari sisi empirisnya, oh ternyata aturannya sudah ada di peraturan Bank Indonesia atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Ternyata di lapangan ternyata seperti ini, salah satu yang disampaikan oleh Ferry Irwandi. Dan berita-berita yang lain misalkan seperti itu. Jadi perbanyak membaca untuk mendapatkan isu-isu hukum terkini. Atau mungkin paling mudah ya dicari saja di internet. Misalkan ya ini coba kita lihat, misalkan Leo ingin mencari tentang apa misalkan. Dicari saja di Google ya, atau di Scholar saja. Di Scholar. Current issue. Nah, in terorisme misalnya. Nah, ini perbanyak baca seperti ini. Nah, ini isu-isu yang terkini kaitannya dengan terorisme. Nah, ini kan ada tahunnya. Cari yang terbaru. Nah, ini ada metode, ada dari Springer ini termasuk penerbit-penerbit internasional bereputasi. Ada Sagi Pub juga. Nah, ini juga banyak. Silakan cari di sini. Berbanyak membaca. Atau mungkin dari Google saja langsung bisa juga. Nah, ini silakan banyak membaca untuk mendapatkan isu hukum sesuai dengan bidang yang teman-teman ingin teliti. Biasanya juga banyak membaca hal-hal yang biasa, yang awalnya tidak ingin diteliti, tapi ternyata menimbulkan keresahan. Oh, kok seperti ini? Nah, ini harusnya seperti apa? Nah, akhirnya diperbanyak membaca seperti itu. Sama seperti penelitian skripsi saya dulu, kaitannya dengan waktu itu masih maraknya toko online itu masih Lazada saja waktu itu. Saya masih beli HP dari Lazada, harap-harap cemas, tapi melihat berita itu ada yang beli HP mendapatkan sabun batang, membeli ini mendapatkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, seperti itu bagaimana solusinya? Dulu ada FJB Kaskus yang ada dispute resolution secara online-nya dan lain seterusnya. Nah, dari situlah kemudian memunculkan, oh ternyata bagaimana sih dari sisi aspek hukum kaitannya online dispute resolution di Indonesia dan lain seterusnya. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya tidak ingin diteliti, tapi ternyata dapat untuk diteliti. Nah, kira-kira seperti itu. Perbanyak membaca hal-hal yang membuat resah, nah nanti dilihat secara hukumnya. Kira-kira seperti itu. Apalagi Lewin dari Formah PK. Apa yang dilihat di Formah PK, melakukan advokasi segala macamnya itu, dilihat dari sisi aturannya. Oh, ternyata dilakukan advokasi berbeda dengan apa yang dituliskan dalam aturan. Nah, dari sini kan bisa masuk ke sisi isu hukum empiris. Ada dasain dan dasolen. Ada kesenjangan antara aturan dengan apa yang ada di lapangan. Nah, saya rasa Formah PK ini gudangnya sisi-sisi atau isu-isu secara empiris. Jadi tinggal bagaimana apa yang dulu sudah dikerjakan dituangkan dalam artikel jurnal. Saya sangat berharap ini dari Formah PK dengan adanya workshop ini selesai, silakan saja dirumuskan. Oh, harus membuat apa itu namanya penerbitan jurnal misalkan seperti itu. Siapa tahu dinawangi Fakultas Hukum. Atau mungkin dari secara mandiri dilakukan oleh teman-teman Formah PK. Nah, saya sendiri juga sudah membuat ini, tapi masih tidak terurus ya. Siapa tahu nanti teman-teman Formah PK juga mau membantu. Lawpreneur.id. Nah, sekaligus promosi ya. Ini tugas-tugas dulu, kemudian dari penanganan kasus ini yang dulu saya lakukan
tapi sudah lama ini, 4 tahun yang lalu tidak terurus. Siapa tahu dari sini ini kan nganggur, website nganggur, silakan saja digunakan misalkan untuk menuliskan jurnal dari teman-teman forum aplikasi, silakan saja. Ini terbuka. Ini saya kelola dengan Hilmi ini dulu, lawpreneur.id. Nah, kalau teman-teman mau, silakan saja gunakan ini. Atau mungkin mempunyai website sendiri untuk penerbitan jurnal, karena kan untuk ISSN-nya harus mempunyai website yang bisa ditelusuri dan juga email yang bisa dikontak. Silakan saja kalau mau menggunakan ini ataupun membuat sendiri. Syukur-syukur mendapatkan website dari fakultas atau universitas. Karena apa? Semakin banyak tulisan teman-teman akan menabung pengalaman-pengalaman akademik di kemudian hari. Siapa tahu nanti kuliah S2 kemudian mendaftarkan. Kalau yang saya tahu ya ini ya, banyak teman-teman saya yang tanpa perlu melakukan melamar ya istilahnya, melamar ke kampus-kampus tertentu karena dilihat dari track record-nya, banyak melakukan publikasi di jurnal internasional bereputasi, banyak kampus-kampus yang ingin menggandeng teman saya tersebut, banyak yang ingin menggandeng untuk masuk ke kampus-kampus tersebut tanpa perlu ya tentu saja pasti ada seleksinya, tapi setidaknya mereka yang memberikan tawaran ke teman-teman, apalagi ketika cadangan tulisan jurnalnya itu banyak, tidak hanya diterbitkan di forum APK tapi di jurnal-jurnal yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu ya, dibaca saja baik itu berita yang tak ada kaitannya atau tidak, siapa tahu nanti menimbulkan keresahan. Oh, dari sini ternyata kok seperti ini, dicarilah isu hukumnya. Nah, seperti itu ya, Leo. Kemudian yang ketiga tadi apa? Terkait analisis, Pak. Iya, analisis ini sebenarnya mudah, tapi juga sulit ya. Bagaimana ya? Mudah tapi sulit. Mudahnya ini ya, misalkan menganalisis tentang keabsahan misalkan tentang yang dulu teman-teman membantu di advokasi di Kepanjen dulu, kaitannya dengan noteware access dan noteware biasa di Kepanjen waktu itu pembunuh begal, dan ternyata terulang di kasus-kasus yang lain. Di tahun 2022 ini kan di NTB kalau tidak salah, itu juga sama. Ada pembunuh begal, dikeroyok ya, awalnya dikeroyok, terus kemudian yang mengeroyok itu ada yang meninggal kalau tidak salah, atau luka-luka. Ternyata yang membela diri karena dibegal tadi, dilakukan penyidikan dan lain seterusnya, ditetapkan sebagai tersangka, bahkan disidangkan. Padahal di situ di dalam KUHP sudah ada pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 kaitannya dengan noteware dan noteware access. Bagaimana orang itu dilindungi ketika melakukan pembelaan diri. Ternyata apa? Dari sisi hukumnya ini masih ada yang bermasalah. Apakah ini nanti ditentukan oleh kepolisiankah untuk menentukan ini ada noteware atau tidak, atau di ranah pengadilan? Kalau dari sisi teori hukum pidananya, kaitannya dengan benar salah kan seharusnya ditentukan di wilayah pengadilan. Tapi dari sisi masyarakat ternyata banyak yang menentang itu, dan akhirnya timbullah polemik. Nah, dari hal itu bisa dianalisis, misalkan dari sisi normatifnya ya dilihat dulu pasal 49 ini unsur-unsurnya apa, pasal 49. Kemudian apa yang disangkakan di situ, misalkan pembunuhan berencanakah, pembunuhankah, dan lain seterusnya. Bisa juga menganalisis surat yang dibawa jaksa itu surat dakwaan maupun surat tuntutan. Dari fakta persidangan seperti ini, dituntut seperti ini, didakwa seperti ini, dan kemudian dilihat di putusan pengadilan. Oh, ternyata dari sisi dakwaan, dari sisi tuntutan, dari sisi pledoi terdakwa seperti ini, putusannya seperti ini. Ada fakta apa di situ? Nah, nanti lo tinggal mencari fakta-fakta yang ada di putusan tersebut. Itu misalkan dari sisi kasus ya. Kalau dari sisi normatif ya dicari saja normanya seperti apa, unsur-unsurnya seperti apa, mengapa kemudian ada itu. Nah, ini lebih lanjut secara filosofis ya. Dilihat di rancangan undang-undangnya terlebih dahulu, dilihat di naskah akademik
aturan itu mengapa seperti ini? Oh, ternyata landasannya seperti ini. Akibatnya apa? Implikasinya misalkan seperti itu dan lain sebagainya. Sehingga tawaran yang diberikan Leo itu apa? Nah, itu disampaikan di analisis. Mudahnya itu ya, uraikan dulu kondisi existingnya, konstruksi di norma ini seperti apa kelemahan dan kekurangannya, baru ditawarkan solusi. Nah, menawarkan solusi ini ya berdasarkan rujukan-rujukan yang jelas dari teori-teori, misalkan dari asas-asas atau dari perbandingan. Nah, itu saya rasa sudah sangat kompleks atau sudah sangat komprehensif untuk memberikan analisis dalam sebuah penulisan artikel jurnal. Kondisi existing, kemudian kekurangan kelebihannya, perbandingan atau dilihat dari sisi teori, asas, perbandingan dengan negara lain, solusi yang ditawarkan. Kira-kira seperti itu ya. Sudah Baik, cukup. terima kasih Bapak atas jawabannya. Kepada Mas Leo, bagaimana Mas? Apakah masih ada yang mengganjal atau? Cukup, Pak. Oke, berikutnya ada satu penanya lagi yang Vira Mutiara, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, hal umum apa yang biasanya menjadi kendala dalam penulisan jurnal hukum? Dan apakah ada tips jika saat melakukan penulisan jurnal hukum kita kehabisan ide dan akhirnya kita stuck dan tidak bisa melanjutkan untuk menulis jurnal hukum? Oke. Apa itu tips ya? Ya, tipsnya ya jangan patah semangat. Itu yang pertama ya. Jadi rajin-rajin membaca itu ya tidak hanya membantu dalam menuliskan jurnal maupun menyelesaikan skripsi Anda ya, tapi ternyata rajin-rajin baca itu juga menjaga kewarasan teman-teman. Jadi karena kita rajin membaca ini ternyata semakin tidak ngantuk ya, tapi malah semakin rileks. Apalagi kita menyenangi apa yang kita baca itu. Jadi semakin banyak membaca, kalau misalkan stuck, ya istirahat dulu, karena Anda juga berhak untuk istirahat, ya makan yang banyak, dan lain seterusnya. Sudah ada semangat, nah baca lagi, dicari-cari lagi. Kira-kira seperti itu. Waktunya istirahat, ya istirahat. Tidak, jangan istilahnya karena sudah semester 7, sudah semester 8, langsung menggebu-gebu untuk mencari isu hukum seperti ini, masalah seperti ini, dan lain seterusnya. Tapi seiring berjalannya waktu, biasanya malah semester 3 itu sudah, ya baca-bacalah banyak artikel, banyak skripsi, banyak jurnal, dan lain seterusnya. Nanti keresahan-keresahan itu yang akan muncul dengan sendirinya. Nah, dari keresahan itulah yang nanti teman-teman cari isu-isu hukum apa yang kira-kira ingin teman-teman teliti. Kalau ternyata tidak ingin teliti di skripsi, ya telitilah atau tulislah secara berkelompok saja. Misalkan ini teman-teman Formatika, ya teliti secara berkelompok lah. Nanti tidak hanya satu penulis saja, tapi beberapa penulis yang akan menjadi authors dari tulisan tersebut. Jadi jangan memaksakan diri jika tidak bisa meneliti sendiri, tetapi ya sekarang kan zamannya kolaborasi ya. Kolaborasilah, perbanyaklah jaringan, tidak hanya dari Formatika, mungkin dari LU yang lain, atau mungkin dari kampus-kampus yang lain, ya silakan. Nah, tipsnya ya dikumpulkan saja dulu bacaan-bacaannya, dimasukkan ke Mendeley, dibaca dari Mendeley, atau misalkan tidak suka membaca digital ya, di print aja, ditanda-tandai. Kalau saya rasa saat ini teman-teman sudah banyak yang tidak perlu memprint hardcover ya, jadi langsung dibaca secara digital di laptop maupun HP-nya masing-masing. Ya itu ditandai saja. Tidak perlu memaksakan diri, kalau waktunya istirahat ya istirahat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau waktunya ngopi ya ngopi, waktunya tidur ya tidur, makan ya makan. Jangan memaksakan diri lah intinya. Karena meneliti itu kan menjaga kewarasan. Nanti setelah publish di luar skripsi ini ya, setelah publish artikel jurnalnya, itu merasa kepuasan batinnya itu akan terpenuhi. Apalagi setelah publish dan disitasi orang atau dikutip orang. Nah, itu
akan lebih suka lagi. Apalagi ini teman-teman mahasiswa FOB, ya perbanyaklah mengutip tulisan-tulisan dari peneliti-peneliti ataupun dosen-dosen dari Fakultas Hukum Brawijaya. Nanti juga akan mempengaruhi Sinta dari Universitas Brawijaya. Jadi misalkan ada hukum teknologi informatika atau telematika, ya kutiplah penulis-penulis dari UB. Di luar itu ya silakan saja dikutip sepanjang dari UB sudah dikutip. Nah itu. Jadi ya istirahatlah, jangan lupa makan ya. Kalau mau seblak ya makan seblak, es krim ya makan es krim ya. Menyenangkan diri sendiri lah menulis itu. Jangan sampai menulis itu menjadi beban, malah nanti akan stres dengan sendirinya. Jangan sampai seperti itu ya, Vira ya. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Bagaimana Vira, apakah masih ada yang mungkin? Sudah, Bagaimana? sudah Oh, ya, cukup. baik. Terdapat dua penanya lagi, yaitu Arya dan Bridan. Tapi dikarenakan waktu yang semakin siang, maka ide Arya dan Bridan adalah dua penanya terakhir. Kepada Arya dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Dito atas kesempatannya. Saya izin bertanya Pak, dalam penulisan suatu jurnal hukum tuh apa, kalau dari Bapak tuh tips-tips untuk menghindari plagiarisme tuh gimana ya Pak? Kayak apakah ada batasan dalam melakukan sitasi itu dan sebagainya? Terima kasih Pak. Oke, ya. Batasan melakukan sitasi tidak ada. Perbanyaklah melakukan sitasi agar terhindar plagiasi. Jadi jangan sampai misalkan satu paragraf itu tidak ada sitasinya sama sekali. Bisa jadi itu misalkan teman-teman kan yang namanya banyak membaca ya, ternyata yang ditulis itu sama dengan apa yang dibaca sebelumnya. Nah, untuk menghindari itu maka gunakanlah footnote atau menggunakan body note. Nah, kalau menggunakan footnote atau body note, nanti melalui mesin pendeteksi plagiasi akan terhindar dari plagiasi. Nah, selain itu gunakan parafrase. Misalkan dari artikel ini mengatakan seperti itu ya, jangan saklek langsung di copy ditaruh di artikel jurnalnya teman-teman atau tulisannya teman-teman. Lakukanlah parafrase. Apalagi bahasa Inggris ya, itu kan mudah untuk diparafrase, atau mungkin bahasa Indonesia ya parafrasenya akan lebih ekstra kuat ya untuk menyambung-nyambungkan kata-katanya itu, tapi tidak menghilangkan esensi dari apa yang dikutip. Nah, itu salah satu yang bisa digunakan itu. Jangan takut mensitasi, karena semakin banyak mensitasi akan menghindari plagiasi. Kemudian gunakan parafrase. Menggunakan parafrase ya menceritakan dengan bahasanya sendiri tanpa menghilangkan esensinya. Misalkan yang dikutip itu menyatakan A, yang diparafrase yang menyatakan A, tetapi dengan bahasa yang berbeda. Nah, itu akan menghindari plagiasi. Serta teman-teman saya rasa sudah mempunyai akun Turnitin ya. Nah, Turnitin itu lebih mudah untuk melihat, oh ini tulisan saya sudah plagiasinya berapa persen sih dari yang ada di internet atau dari Google Scholar dan lain seterusnya. Nah, itu akan lebih mudah memberikan apa bahasanya ancer-ancer ya, atau memberikan jalan pedoman bagi teman-teman dalam menuliskan artikel. Kalau mungkin teman-teman ya silakan ya coba cek sendiri dari satu artikel yang ada di Taylor and Francis misalkan, itu banyak sekali kutipannya. Jadi jangan sekali-kali takut menggunakan banyak kutipan, itu malah dikira plagiasi. Banyak kutipan ini akan memperkuat argumentasi dan menghindari plagiasi. Bentar, coba kita lihat ya. Oke, misalkan yang mana ya? Ya, silakan nanti lihat sendiri dari Taylor and Francis atau mungkin dari yang lain. Nah, ini misalkan tulisannya tentang tulisannya Bu Sukarmi lah ini ya. Coba kita lihat ya. Nah, itu akan semakin banyak kutipan akan menghindari plagiasi. Nah, ini kutipannya akan banyak ini di bawah sendiri ya. Nah, ini
referensinya ada banyak ini, ada bla bla bla, ada 18. Padahal artikelnya cuma 14 halaman. Apalagi dari segi publishing, kutipannya akan sangat banyak, itu tidak menurunkan apa bahasanya ya. Istilahnya kan kalau zaman dulu ya, ini zaman dulu semakin banyak, semakin sedikit kutipan, ini semakin orang ini keren nih, orang ini keren karena bisa menulis sebanyak ini tanpa melakukan kutipan. Nah kalau sekarang perbanyaklah kutipan, karena apa? Karena akan mendukung argumentasi teman-teman. Tidak juga melakukan plagiasi, tapi menghindari plagiasi. Kira-kira seperti itu. Tipsnya ya gunakan Turnitin dan gunakan parafrase. Seperti itu ya Arya ya. Oke, makasih Pak atas jawabannya. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Frizal atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari Pri dan Christian, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya izin bertanya, Pak. Apa saja kendala-kendala yang biasa kita alami dalam penulisan artikel jurnal hukum ini, Pak? Sama mungkin cara mengatasinya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke. Kendala ya, kendala dalam menulis ya. Kendala dalam menulis ya yang pasti tidak menyelesaikannya. Sudah ada ide, ini sudah ada ide nih di kepala, sudah nulis ya sampai judulnya saja. Abstraknya masih belum, dan lainnya masih belum, bahannya sudah ada. Tapi belum mampu menyelesaikan tulisan itu. Itu kendala yang sangat besar ini, dan sangat sering ditemukan oleh banyak peneliti. Idenya sudah ada, tapi menuangkan itu belum ada. Bahan-bahannya pun sudah ada. Maka dari itu ya jangan langsung memporsir satu malam langsung selesai. Ya sedikit-sedikit saja yang nyantai lah istilahnya. Yang nyantai tapi mempunyai target yang jelas. Misalkan 1 hari, ini nanti rencananya akan menulis latar belakang. Besoknya metode penelitian. Besoknya literatur review. Besoknya hasil dan pembahasan. 2 hari misalkan hasil dan pembahasan. Baru kesimpulan. Nah, sepanjang setiap hari itu, pasti akan sebelum menulis, kita akan membaca tulisan kita yang di hari sebelumnya. Nah, di situ pasti akan ada banyak, kok sepertinya ini nggak pas ya, ini perlu ditambah ini perlu ditambah itu, ini perlu ditambah ini, dan lain seterusnya. Nah, itu yang istilahnya yang trik yang bisa digunakan ketika belum menyelesaikan artikel yang teman-teman tulis. Kalau misalkan teman-teman ternyata istilahnya ya sudah mentok ya, sudah diberikan target 1 minggu, 2 minggu, tapi masih mentok ya, silakan gandeng teman-teman yang lain yang mempunyai concern yang sama. Misalkan menulis di konflik agraria misalkan, silakan gandeng teman-teman dari konsentrasi agraria, gandeng teman-teman dari divisi advokasi misalkan, yang pernah mengadvokasi teman-teman konflik-konflik agraria misalkan. Atau mungkin ajaklah dosen-dosen yang ada di kampus. Diajak untuk apa? Untuk mereview. Pak, ini tulisan saya seperti ini, saya ingin membuat artikel diterbitkan di sini, ini mohon Pak direview, apa ada yang kurang atau tidak. Nah, dari situ pasti akan ada banyak catatan-catatan. Karena apa? Karena tidak mungkin satu orang ini mempunyai pemahaman yang sama. Mungkin dari sisi-sisi yang lain, entah itu dari sisi substansi, dari sisi teknis, nanti pasti akan banyak berkontribusi dalam tulisan tersebut. Ya, itu tadi kolaborasi itu yang saat ini perlu dilakukan. Jangan sampai istilahnya ini tulisan saya, ini saya tulis sendiri, ingin saya terbitkan sendiri, tapi akhirnya apa? Akhirnya tidak selesai. Tidak selesai ya karena tadi terlalu ambisi, ingin menuangkan dalam tulisan tidak selesai-selesai, dan akhirnya ya yang dirugikan teman-teman itu sendiri. Kecuali kalau kita melakukan kolaborasi, penulis pertama siapa, penulis kedua siapa, nanti bisa jadi gantian, nanti penulis kedua menjadi penulis pertama, dan lain seterusnya. Nanti itu yang bisa dilakukan. Nah, nanti apalagi ini teman-teman Forum HPK ya, banyak mungkin di tahun-tahun ini, di tahun 2002 ini kan, 2022 ini sudah mulai aktivitas luring ya, jadi banyak sekali international conference yang bisa teman-teman ikuti,
Apalagi yang diadakan di luar Malang, misalkan di Bali, di Jakarta, Semarang, apalagi di luar negeri. Nah, siapa tahu dibiayai kampus, diajukan proposalnya, ikut international conference, kita mendapatkan artikel berreputasi internasional, di samping juga jangan-jangan. Nah, itu kan apa ya istilahnya, menulis itu jangan dibuat apa ya, sumpek gitu ya. Menulis jangan dibuat membosankan, tapi menulis itu dibuat nyantai saja. Sekarang misalkan nulis 1 minggu, oh nanti ada self rewardnya ke misalkan ke Bali, self rewardnya kemana? Ke Belanda misalkan, atau ke Malaysia lah yang dekat-dekat sini, dan lain seterusnya, Semarang, dan lain seterusnya. Kira-kira tipsnya seperti itu. Dan ya tadi kalau misalkan capek ya istirahat saja. Jangan membuat berat diri sendiri untuk menulis. Tulisan yang teman-teman buat saat ini, yang teman-teman produksi saat ini, akan menjadi bank atau akan menjadi investasi di masa yang akan datang. Jadi setidaknya di daftar riwayat hidup teman-teman ketika melamar pekerjaan kan ada apa, pengalaman penulisan karya ilmiah, misalkan ini A, B, C, dan lain seterusnya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan mentok, ya carilah teman untuk mereview bacaannya. Apalagi untuk tulisan bahasa Inggris sudah hal lumrah ya, kalau banyak peneliti itu mencari reviewer yang memang natif bahasa Inggris. Jadi ketika membaca tulisan kita, dia akan memberikan masukan-masukan kaitannya dengan penulisan dari sisi bahasa Inggris. Atau kalau misalkan teman-teman sederhananya saja saat ini ya, gunakan saja aplikasi Grammarly yang ada di laptop maupun di HP. Dari situ kan sudah bisa mengkoreksi beberapa pronoun atau kata-kata yang keliru dan lain seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ya istilahnya menulis itu jangan hanya dibuat diri sendiri, dibuat senang dengan teman-teman, jalan-jalan ke luar dan lain seterusnya. Seperti itu ya breakdown-nya. Baik, terima kasih Pak Afrizal. Untuk Ridan bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawabannya atau mungkin masih ada yang ingin ditambahkan? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, karena pertanyaan Bridan tadi merupakan pertanyaan terakhir, maka kita berlanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi closing statement. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bapak Afrizal sebagai closing statement daripada webinar siang hari ini, Pak. Dipersilahkan. Oke, jadi dari workshop ini, semoga teman-teman Forma PK kedepannya bisa menjadi salah satu lembaga otonom ya, lembaga otonom pionir dalam penerbitan jurnal. Siapa editornya dan lain sebagainya, silakan teman-teman buat sendiri. Yang penting ke depan teman-teman bisa menjadi pionir dalam menerbitkan sebuah jurnal yang memang dikelola mandiri, independen oleh teman-teman Forma PK. Oke, cukup itu saja. Baik, terima kasih Pak atas closing statement-nya. Sesi berikutnya adalah sesi sertifikat. Sebelum mengakhiri sesi ini, ada sedikit kenang-kenangan dari panitia kepada Pak Afrizal berupa sertifikat materi. Kepada Arya selaku Ketua Pelaksana dan dia yang bertugas. Dengan ini, saya ucapan terima kasih sebesar-besarnya Pak kepada Pak Afrizal atas materi yang sangat bermanfaat sekali pada pagi hari ini. Ini sertifikat dari Forma PK untuk Pak Afrizal sendiri. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih. Baik, tanpa dirasa kita telah memasuki penghujung acara. Selanjutnya, mungkin akan saya ulangi karena terdapat kendala jaringan. Karena sekarang sudah hampir memasuki penghujung acara, selanjutnya ada acara foto bersama yang akan dipandu oleh operator.
Kepada operator, silakan. Oke, untuk slide 1. Oke, selanjutnya slide 2. Oke, sudah. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Tito. Baik, terima kasih operator. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Frizal Muktiwibowo selaku pemateri yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Diharapkan ke depannya kita dapat menjalin kerjasama lain di kesempatan yang lain. Saya mengucapkan terima kasih pula kepada rekan-rekan panitia yang telah menjalankan acara dengan lancar. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan peserta yang telah mengikuti acara kali ini dengan kondusif, sehingga acara dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Mohon maaf dari saya pribadi apabila terdapat salah kata selama memandu acara kita pada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam Dharma PK, salam kebenaran, keadilan, kerakyatan. Terima kasih, Pak.